Jam 9 malam. Langit Jakarta pecah oleh amarah hujan badai. Petir menyambar dari jauh dan setiap kilatnya menyingkapkan kenyataan pahit yang tak sanggup kubayangkan. Di depan rumah yang kini terasa asing bagiku, anakku, Abil, bocah kecil berusia 5 tahun, duduk meringkuk di teras yang becek. Tubuhnya menggigil hebat, bajunya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah pucatnya. "Bu, adik lapar," katanya lirih. Hampir tak terdengar di antara suara hujan yang menderas. Aku menatapnya tak percaya. "Nenek nggak bolehin kamu masuk?" tanyaku. Suaraku bergetar, antara panik dan amarah yang mulai naik ke dada. Anakku mengangguk pelan. Nenek bilang, "Adik beban." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. 5 jam. Ya, 5 jam anakku terjebak di luar rumah, di tengah badai malam yang menggila. Tubuhnya kecil, rapuh, menahan lapar, dan dingin sendirian. Aku segera memeluknya, mencoba menyalurkan kehangatan yang tersisa dari tubuhku. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu telat datang." Air mataku bercampur dengan hujan, tak bisa kubedakan mana yang lebih asin, air mata atau air langit. Namun, sebelum sempat masuk ke dalam, suara berat dan dingin memotong udara dari balik pintu yang terbuka perlahan. "Pergi kalian dari rumah ini." Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam seperti bilah pisau, bibirnya mencong penuh kebencian. Ia tidak melihat cucunya yang menggigil di pelukanku. Ia hanya melihat beban. Dan malam itu, di tengah hujan yang belum juga reda, aku tahu duniaku baru saja runtuh. Angin malam menusuk sampai ke tulang. Aku berdiri di depan pintu rumah yang selama ini kusebut tempat pulang. Tapi malam itu, rumah itu tak lagi milikku. Bu Ratmi, ibu mertuaku, berdiri tegak di ambang pintu. Wajahnya keras, matanya penuh bara kebencian. "Sudah pulang kau," katanya dingin. "Bagus. Sekarang angkat kaki dari sini. Kau dan anak pembawa sial itu." Aku terpaku. Kata-katanya seperti petir, kedua yang menghantam jantungku. "Bu, apa maksud ibu? Abil kedinginan di luar selama berjam-jam. Dia bisa sakit parah." Suaraku pecah, bukan karena takut, tapi karena tak percaya seorang nenek bisa begitu kejam. Namun Bu Ratmi hanya tertawa kecil. Tawa yang dingin, getir, dan penuh kebencian. "Sakit itu lebih bagus, biar dia menyusul bapaknya yang tidak berguna itu. Aku tidak mau menanggung beban dari kalian lagi." Aku menatap wajahnya, mencoba menemukan secuil belas kasihan. Tapi yang kutemukan hanya kekosongan. "Ini rumah Adi, Bu. Rumah kami," kataku lirih. "Adi sudah mati," suaranya meninggi. "Dan semua yang miliknya sekarang milikku. Aku tidak sudi rumah ini diisi oleh perempuan miskin pembawa sial sepertimu." Lalu dengan kasar, ia melemparkan tas ranselku keluar. Tas itu jatuh ke genangan air, pakaian di dalamnya tumpah, tercampur lumpur. "Ambil barang rongsokanmu. Pergi, sebelum aku benar-benar kehilangan sabar." Aku memandangi tas itu beberapa detik. Air hujan terus jatuh di wajahku. Dalam pelukanku, Abil mulai terisak ketakutan. Aku menunduk, mengecup kening anakku, lalu menatap Bu Ratmi untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata kali ini, hanya ketenangan yang aneh. "Baik, Bu," kataku pelan. Lalu aku berbalik. Tidak membawa tas, tidak membawa apapun selain anakku dan sisa harga diriku. Kami melangkah keluar, kembali ke dalam pelukan badai malam. Di bawah hujan yang tak berkesudahan, aku berjalan tanpa tujuan. Jalanan sepi, lampu jalan bergetar ditiup angin. Abil memelukku erat, tubuhnya lemah, napasnya kecil. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus menjauh dari rumah itu, dari neraka yang menyamar sebagai tempat tinggal. Hingga di tengah gelap dan dingin, cahaya lampu mobil berhenti di samping kami. Seorang wanita turun tergesa-gesa, payung di tangannya terbuka. "Fatia? Ya Tuhan, itu kamu!" Suara itu, lembut tapi tegas, milik Sarah, rekan kerjaku. Tanpa banyak bicara,
ia menarik tanganku, membuka pintu mobil. "Cepat masuk, Fatia. Anakmu bisa hipotermia." Aku menatap wajahnya, mataku buram karena air hujan dan air mata. Lalu aku masuk, bersama Abil, meninggalkan malam yang telah mencuri segalanya dariku. Di dalam mobil yang hangat, untuk pertama kalinya malam itu, aku bisa bernapas lagi. Sarah membawaku dan Abil ke tempat kosnya. Sebuah kamar kecil di lantai 2 gedung tua. Tidak mewah, tapi hangat, aman, dan penuh ketulusan. Begitu kami tiba, Sarah langsung mengambil handuk dan memintaku mengganti pakaian Abil. Ia menyiapkan semangkuk sup panas dan segelas teh hangat. "Maaf, cuman ini yang ada," katanya sambil tersenyum lembut. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu." Sarah menepuk bahuku. "Sudah, jangan dipikirkan. Fokus saja ke anakmu dulu." Abil makan perlahan, sendok demi sendok, dan perlahan warna di wajahnya kembali. Saat ia tertidur dengan napas yang tenang, duniaku yang hancur sedikit terasa utuh kembali. Tapi, begitu anakku terlelap, bentengku roboh. Aku duduk di lantai, menyandarkan kepala ke dinding, dan menangis tanpa suara. Semua rasa sakit dan kehinaan keluar sekaligus. Sarah tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, mengusap punggungku pelan. Diamnya justru menenangkan, seperti pelukan dari semesta yang mengatakan, "Kau masih aman di sini." Ketika tangisku reda, aku menceritakan semuanya. Dari sindiran Bu Ratmi yang tak pernah berhenti, sampai malam mengerikan ini. Saat aku dan anakku diusir ke tengah badai. Sarah mendengarkan dalam diam. Lalu ia bangkit dan keluar sebentar. Tak lama kemudian, ia kembali membawa tas ransel basah. Tas yang dilempar Bu Ratmi tadi. "Aku sempat ke rumahmu. Tas ini aku ambil dari depan pagar. Kupikir kau pasti membutuhkannya." Aku terpaku. Tangan gemetarku membuka tas itu. Pakaian di dalamnya basah dan kotor, tapi masih utuh. Lalu tanganku menyentuh sesuatu yang berbeda. Kain tebal, dingin, dan sangat familiar. Jaket denim tua milik Adi, suamiku. Aku mengangkatnya perlahan. Aroma samar dirinya masih tertinggal di sana, bercampur bau hujan. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rindu yang tak terbendung. Aku memeluk jaket itu, seolah memeluk bayangan suamiku. Saat itulah, aku merasakan sesuatu yang keras di saku dalam jaket. Sebuah dompet kulit tua. Dompet yang kukira telah hilang lama. Dompet pertama yang kuberikan pada Adi saat kami menikah. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada uang lusuh, foto pernikahan kami, dan selembar kertas kecil yang dilipat rapat. Tulisan di atasnya, tulisan tangan Adi. "Fatia istriku, jika kau membaca ini, berarti hal buruk sudah terjadi padaku. Jika ibu mengusirmu, gunakan semua ini demi masa depanmu dan Abil." Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Jantungku berdetak cepat. Mataku beralih ke benda lain yang terselip di balik foto. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci aneh, pipih, dan berkilau dingin. "Gunakan ini," kata Adi di suratnya. Tapi untuk apa? Kunci apa ini? Dan bagaimana suamiku bisa tahu? Seolah dia sudah meramalkan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, di tengah reruntuhan hidupku, muncul secercah harapan. Harapan kecil, samar, tapi cukup kuat untuk membuatku tidak menyerah. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Aku tidak bisa tidur. Di tangan kananku masih tergenggam 2 benda kecil. Kunci perak dan secari kertas lusuh bertulisan tangan Adi. Suara hujan di luar sudah berubah menjadi gerimis lembut, tapi di dalam dadaku, badai baru saja dimulai. Aku membaca lagi pesan itu, kalimat demi kalimat, seolah suamiku sedang berbicara langsung dari seberang dunia. "Jika ibu mengusirmu, gunakan ini semua demi masa depanmu dan Abil." Kata-kata itu terus bergaung di kepalaku. Adi tahu, entah bagaimana, ia tahu semua ini akan terjadi.
Ia tahu ibunya sanggup mengusirku, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Aku menatap kunci kecil itu di telapak tanganku. Geriginya rumit, bentuknya tidak seperti kunci pintu, dan tiba-tiba sekelebat kenangan muncul, samar, tapi jelas. Setahun yang lalu, di hari Minggu yang cerah, Abil masih tertidur, dan aku membaca buku di sofa. Adi duduk di lantai, dikelilingi map dan dokumen lama. Katanya, ia sedang merapikan arsip keluarga. Aku sempat menggoda, "Kamu ini serius banget kayak pegawai bank." Dia tertawa kecil, lalu berkata, "Ini bukan kertas biasa, Tia. Ini sejarah keluarga kita." Saat itu aku hanya tersenyum, tidak terlalu peduli. Lalu dia menunjukkan sebuah map biru dan berkata, "Ayah dulu menyimpan semua yang paling berharga di safe deposit box bank warisan. Sekarang aku yang meneruskan sewanya." Aku sempat bercanda, "Ada peta harta karun di dalamnya ya?" Dia hanya tersenyum, senyum kecil yang kini terasa penuh makna. Dan sekarang, di malam penuh rahasia ini, semua potongan itu mulai menyatu. Gunakan ini semua. Kunci perak di tanganku bukan sekadar benda. Itu adalah jalan. Jalan menuju apa yang telah Adi siapkan untukku. Perlindungan terakhirnya, bahkan dari dalam kubur. Pagi pun tiba, perlahan tapi pasti. Langit mulai berwarna jingga di balik jendela kos sempit. Aku berdiri, mengenakan jaket, melipat kertas pesan dari Adi, dan menyimpannya bersama kunci ke dalam dompetnya. Hari ini, aku akan pergi ke bank warisan. Sarah yang sedang menyiapkan teh menatapku heran. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini, Tia?" Aku menelan ludah. "Aku mau mencari sesuatu yang ditinggalkan Adi." Sarah tidak menertawakanku, matanya justru berbinar. "Kalau begitu, kamu harus pergi. Aku jaga Abil. Pergilah dan temukan jawabanmu." Aku memeluk Sarah erat-erat, lalu menatap Abil yang masih tertidur. Kuhapus rambut dari dahinya dan berbisik, "Ibu akan pulang, sayang, membawa kembali masa depan kita." Perjalanan menuju pusat kota terasa panjang. Aku duduk di dalam bus, menatap keluar jendela yang berembun. Di luar, Jakarta sudah kembali ramai, tapi bagiku, dunia masih sepi. Hanya ada satu tujuan di pikiranku, bank warisan. Setelah hampir sejam, aku tiba di depan gedung tua bergaya kolonial, berdinding marmer kusam dan pilar besar menjulang. Langkahku terasa berat, tapi aku terus maju. Seorang pegawai muda menyapaku ramah. Aku mengeluarkan kunci kecil dari dompet dan berkata lirih, "Aku ingin membuka kotak simpanan atas nama Adi Wijoyo." Beberapa menit kemudian, seorang manajer bernama Pak Budi menemuiku. Ia menatap kunciku lama, lalu tersenyum. "Ibu Fatia, Bapak Adi meninggalkan instruksi khusus. Sebelum membuka kotak itu, saya diminta menyerahkan surat pribadi ini kepada Anda." Tanganku gemetar saat menerima amplop putih tebal bertuliskan, "Untuk istriku tercinta Fatia," tulisan tangan Adi. Tulisan yang begitu kukenal. Pak Budi keluar, meninggalkanku sendirian di ruangan hening. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, surat panjang beberapa lembar, dengan tinta yang sedikit pudar. Dan dari situ, suara Adi kembali hidup di kepalaku. "Fatiah sayang, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada di sisimu. Aku menulis surat ini karena aku tahu ibuku, dan aku tahu kebenciannya padamu tidak akan berhenti bahkan setelah aku tiada. Karena itu, aku menyiapkan segalanya. Di dalam kotak simpanan ini, ada semua yang kubangun untukmu dan Abil. Gunakanlah untuk memulai hidup baru. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu, terutama rumah kita." Aku membaca sampai air mataku menetes tanpa sadar. Adi menulis bahwa rumah itu bukan warisan ibunya. Rumah itu dibelinya sendiri sebelum menikah, dan sertifikat aslinya kini ada di dalam kotak itu. Ia juga meninggalkan deposito, asuransi, dan tabungan atas namaku dan nama Abil. "Hiduplah dengan baik, sayang. Besarkan anak kita dengan cinta. Dan jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah,
Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku menutup surat itu sambil menangis. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan rasa terharu yang menembus batas kematian. Cinta Adi masih hidup. Ia melindungiku bahkan dari kuburnya. Ketika Pak Budi masuk kembali, aku menatapnya dengan mata yang masih basah tapi tenang. Saya siap membuka kotaknya, Pak. Dan ketika laci logam itu ditarik keluar, napasku tercekat. Di dalamnya ada uang, sertifikat, dan semua bukti legal yang menyatakan bahwa rumah itu sah milikku dan milik Abil. Tapi di dasar kotak ada satu amplop lain, warna coklat, lebih tebal, dan di depannya hanya tertulis satu kata besar, Ibu. Di atasnya menempel catatan kecil. Berikan ini hanya jika dia sudah melewati batas. Aku memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup keras. Aku tahu surat itu bukan sekadar pesan. Itu adalah pedang keadilan. Pedang terakhir yang Adi tinggalkan untuk mengakhiri semuanya. Keesokan paginya, Bu Ratmi bangun dengan senyum kemenangan. Ia merasa hidupnya kembali ringan. Rumah kini miliknya sepenuhnya, begitu pikirnya. Tidak ada lagi tawa Fatia. Tidak ada lagi tangisan Abil. Ia membuat kopi, menyalakan televisi, dan memikirkan rencana menjual rumah. Telepon pertama, maklar properti. Telepon kedua, adiknya di kampung untuk menyebar cerita versi dirinya bahwa Fatia pergi karena tidak tahan hidup bersama mertuanya. Air mata buatan menetes di pipinya, menyempurnakan perannya sebagai korban. Namun, ketika sore tiba, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berdiri di depan pintu, membawa amplop besar berlogo kantor hukum. Ia menandatangani tanda terima tanpa peduli dan menaruh surat itu di meja. Baru setelah sinetronnya selesai, ia membuka amplop itu dengan malas. Dan dunia pun runtuh. Surat dari pengacara berbunyi, berdasarkan surat wasiat sah dari almarhum Bapak Adi Wijoyo, seluruh aset termasuk rumah di Jalan Kenanga, nomor 12, telah menjadi milik sah istri beliau, Ibu Fatia, dan putra beliau, Abil. Cangkir tehnya jatuh. Suara gelas pecah bergema di ruang yang tiba-tiba terasa dingin. Kalimat berikutnya menegaskan, kami memberi waktu kepada Ibu Ratmi untuk mengosongkan rumah tersebut secara sukarela. Ia terdiam, bibirnya gemetar. Rasanya seperti dihantam petir. Di ruang yang tertutup, semua kebanggaan, semua keserakahan, lenyap dalam sekejap. Dalam cermin, ia melihat bayangannya sendiri, tua, rapuh, dan ketakutan. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa menolongnya, kini hanyalah orang yang pernah ia hina, usir, dan sebut beban. Fatia. Tangannya gemetar menekan nomor di ponsel. Beberapa kali salah tekan karena jari-jarinya terlalu basah oleh keringat. Sampai akhirnya panggilan tersambung. Fatia, nak, ini ibu. Suara itu serak, memelas. Aku minta maaf, nak. Ibu khilaf. Ibu kangen sama kalian. Pulanglah, nak. Rumah ini juga rumahmu. Fatia mendengarkan dalam diam. Di sebelahnya, Sarah menggenggam tangannya, mengingatkan. Kamu yang pegang kendali sekarang. Setelah hening lama, Fatia menjawab dengan suara tenang tapi tajam. Saya akan pulang besok, Bu. Harapan menyala di dada Bu Ratmi. Syukurlah, nak. Ibu akan siapkan. Tapi kalimatnya terpotong. Tapi saya tidak sendiri, ujar Fatia datar. Mohon ibu siapkan diri untuk bertemu pengacara saya. Sambungan terputus dan Bu Ratmi tahu. Kali ini, pertunjukannya sudah berakhir. Keesokan harinya, Fatia berdiri di depan cermin kos kecil. Matanya masih lelah, tapi di balik lingkar hitamnya, ada api yang belum pernah padam. Ia memeluk Abil. Ibu pergi sebentar, sayang. Ibu akan ambil rumah kita kembali. Sarah menepuk bahunya. Kamu kuat, Tia, jangan takut. Beberapa jam kemudian, di depan rumah di Jalan Kenanga, Fatia datang bersama pengacaranya, Pak Wahyudi. Plang dijual masih terpancang di halaman, seolah mengejek masa lalu. Bu Ratmi membuka pintu dengan wajah kusut, matanya merah. Ibu khilaf, nak, maafkan ibu, katanya bergetar. Tapi Fatia berdiri tegak.
Ia tidak menatap dengan amarah, hanya dengan keheningan yang menusuk. Pengacaranya menaruh berkas di atas meja. Surat wasiat, sertifikat, dokumen hukum. Mulai hari ini, seluruh kepemilikan rumah ini sah atas nama Ibu Fatia dan putranya Abil, katanya tegas. Topeng Bu Ratmi retak. Ia berteriak, menangis, memaki, tapi semua kata-katanya memantul kembali hampa. Lalu Fatia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di meja. Adi menitipkan ini untuk ibu, katanya lirih. Bu Ratmi membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan membaca surat dari anaknya. Surat penghakiman terakhir. Ibu, aku menulis surat ini karena aku tahu suatu hari ibu akan menyakiti Fatia. Jika surat ini dibaca, berarti ibu telah melewati batas. Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai istri dan anakku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka hancur oleh kebencian ibu. Semua yang kulakukan, termasuk wasiat ini, adalah perlindungan terakhir untuk mereka. Karena aku tahu siapa ibu sebenarnya. Tangisan Bu Ratmi berubah jadi teriakan panik. Surat itu tidak hanya mencabut rumahnya, tapi juga kehormatannya. Fatia berdiri pelan, menatap wanita tua itu sekali terakhir. Ibu bicara tentang tegak, katanya lembut. Di mana hati ibu saat cucu ibu menggigil 5 jam di teras? Kelaparan? Tidak ada jawaban, hanya tangis lemah yang tersisa. Pak Wahyudi menutup map. Kami beri waktu 48 jam, Bu, untuk mengosongkan rumah ini. Dan mereka pun pergi. 2 hari kemudian, rumah itu benar-benar kosong. Fatia kembali menggandeng tangan Abil melangkah ke dalam. Udara di dalam terasa lebih ringan, lebih jujur. Abil berlari ke kamarnya, tertawa bahagia. Nenek udah gak ada, Bu. Fatia mengelus rambutnya. Nenek sudah pergi, sayang. Sekarang rumah ini milik kita. Ia membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk. Angin sore menyingkirkan sisa gelap yang dulu menghantui rumah itu. Sore itu, Fatia menanak nasi, menggoreng telur, dan makan bersama Abil di meja kecil. Tak ada tawa palsu, tak ada sindiran, hanya kedamaian. Dan malam itu, sebelum tidur, Fatia memandang langit-langit sambil berbisik pelan. Adi, aku sudah pulang.